Haleluya, Allah sungguh baik dan teramat baik. Shalom pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam program pencerahan rohani lewat belajar Sekolah Sahabat Bersama. Kali ini kita berjumpa lagi dalam episode yang kedua, triwulan yang kedua. Dengan tema Kristus dan Hukum Musa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami datang memohon tuntunan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan boleh kami pelajari dengan hikmat Sorgawi, sehingga kami dapat merasakan manfaat yang besar untuk memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 46, berbunyi sebagai berikut. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Pemirsa dimanapun Anda berada, duduk permasalahan daripada Yesus dan pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu adalah sudut pandang yang berbeda. Sebagian orang menafsirkan bahwa Yesus selalu mengkritik agama Yahudi. Yesus bertolak belakang dengan hukum Musa, bahkan cenderung dipandang sebagai pelanggar daripada hukum Musa. Di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, hukum Musa, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata meniadakan di dalam bahasa aslinya, kata luo, itu diterjemahkan dengan disintegrate, overthrow, atau destroy. Jadi memisahkan atau membuang atau menghancurkan hukum Musa. Inilah tuduhan yang disampaikan kepada Yesus. Engkau datang hanya untuk merusak akan hukum Musa. Tetapi Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi dalam bahasa asli disebut plero, artinya to fulfill, to pay mortgage in full. Jadi ini sangat bertolak belakang. Sama seperti orang yang membeli rumah dengan kredit, mortgage. Kredit, membeli dengan secara kredit. Sudah barang tentu ada ikatan kontrak antara si pembeli rumah dengan bank yang meminjamkan uang. Jadi kalau kata luo itu atau meniadakan itu, maka orang tersebut akan menghentikan kontrak itu dengan tidak membayar lagi akan cicilan atau kredit tersebut. Sehingga otomatis rumah tersebut tidak bisa menjadi miliknya. Dan otomatis kredit itu akan berakhir. Rumah itu akan disita oleh bank. Sementara plero atau menggenapi, ini adalah bagaimana kredit tersebut dilunasi secara sekaligus. Dengan demikian kredit itu pun juga berakhir pada saat itu, tetapi rumah itu menjadi milik orang yang melunasi kredit tersebut. Di dalam hal ini, hutang dosa, dosa untuk mendapatkan keselamatan itu. Kredit yang kita perlu bayar untuk mendapatkan keselamatan itu. Cicilan yang kita perlu bayar untuk keselamatan itu. Dilunasi oleh Kristus Yesus. Sehingga perjanjian itu digenapi secara penuh dalam kehidupan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Jadi seperti halnya orang Yahudi yang setia, Yesus meskipun dia anak Allah, tunduk kepada hukum Musa, menghormati akan setiap produk-produk hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Dia mengetahui bahwa Allah sendirilah yang telah mengilhami Musa untuk menulis hukum tersebut. Dengan maksud menciptakan satu masyarakat yang memancarkan akan kehendaknya dan melayani sebagai suatu terang dan garam bagi bangsa-bangsa lain. Dia dengan setia mengikuti perayaan-perayaan. Bahkan dia tunduk untuk taat untuk membayar pajak-pajak. Ya. Yesus dengan setia memelihara segala ketentuan yang berlaku hingga kematiannya dan pelayanannya di surga. Kita akan melihat beberapa pokok ya, pembahasan seperti yang kita akan lihat pertama adalah sunat dan dedikasi, ya, penyerahan anak. Ya. Alkitab mengajarkan dalam Keluaran 13 ayat 2 dan 12, serta Imamat 12 ayat 2 sampai 5 dikatakan bahwa setiap anak pertama di Israel harus diserahkan kepada Tuhan. Ya. Dan ini berlaku juga untuk Yesus. Kemudian dalam Imamat 12 ayat 1 sampai 8, Maria menjadi najis dan dimurnikan setelah 40 hari dan harus mempersembahkan seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ya, di dalam Lukas 2 ayat 22, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Dan bukan hanya itu, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, ya, sebenarnya Yesus sangat patuh ya, terhadap setiap aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya. Namun penafsiran dari ahli Taurat inilah yang membuat Yesus nampaknya melanggar akan hukum Musa tersebut. Ya. Sebenarnya sunat adalah diberikan kepada Abraham ya, dalam Kejadian pasal 17. Ya. Jauh sebelum Musa ya, menyampaikan hukum tentang sunat. Ya. Sebagai satu tanda perjanjian ya, antara Allah dan Abraham. Ya. Tanda ikatan bahwa Abraham adalah umat Tuhan dan Allah adalah Allah Abraham. Ya. Ya. Sunat melambangkan melambangkan kepada perubahan pikiran dan bukan secara fisik. Ya. Perubahan pikiran. Yang tadinya orang itu tidak takut akan Tuhan, sekarang orang tersebut takut akan Tuhan dan mau patuh taat tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya. Bangsa Israel, meskipun mereka ya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka disunat. Ya. Semua mereka sudah disunat. Tetapi pikiran mereka tidak berubah. Mereka masih memikirkan Mesir. Bahkan mereka katakan, lebih bagus. Ya, kita pilih orang yang dapat memimpin kita kembali ke Mesir. Saudara lihat itu. Ya. Bahwa sunat tidak ada artinya bila mana orang tersebut tidak mengalami perubahan pola pikir dalam kehidupannya. Ya. Masih pola pikir yang lama, hidup yang lama. Bagian yang berikut ialah mengenai pesta-pesta orang Yahudi. Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 41.
tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Bahkan dalam Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Sejak kecil Yesus merayakan hari libur Yahudi yang diperintahkan oleh hukum Musa. Perayaan-perayaan Yahudi yang dirayakan oleh Yesus adalah Paskah, ya, yang menggambarkan bagaimana pembebasan bangsa Israel dari Mesir, ya, pada usia 12 tahun. Saudara bisa baca dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Kemudian pada awal pelayanannya, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Di tengah-tengah pelayanannya, Yohanes pasal 5, dan pada akhir pelayanannya, Matius 26 ayat 17 sampai 20. Ya. Dengan kata lain, Yesus concern dalam mentaati akan perayaan-perayaan tersebut. Kemudian, peringatan hari Pentakosta, di mana memperingati pemberian hukum kepada Musa. Yesus memenuhi janji baptisan Roh Kudus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5. Terjadi pada hari Pentakosta. Ya. Sudah lihat bagaimana Yesus mencoba sedapat mungkin, ya, menghidupkan apa yang sudah disampaikan oleh Musa dalam hukum Musa. Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, yaitu melambangkan bagaimana dosa dibersihkan dari perkemahan dan umat Tuhan didamaikan dengan Allah. Ya. Ini berhubungan dengan penebusan dan saat penghakiman Allah. Ya. Kemudian Hari Raya Pondok Daun, memperingati saat bangsa Israel tidak tinggal di padang belantara, di padang gurun. Ya. Ini berhubungan dengan Yesus ketika dia tinggal di padang gurun, Yohanes pasal yang ke-7. Kemudian ada juga perayaan Purim, bagaimana kelepasan yang dialami oleh bangsa Israel dari pembunuhan massal di zaman Esther. Ya. Dan untuk merayakan kemenangan atas orang-orang Yunani pada tahun 164 sebelum Masehi. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Tentang tata cara di Ka'bah, Yesus menyadari bahwa Ka'bah adalah bait yang suci. Peristiwa yang terjadi di bait Allah merupakan pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Bahwa Yesus sendirilah yang merupakan bait Allah yang sejati. Ya. Pada waktu dia membalikkan meja-meja penukaran uang. Ya. Dan mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa, bukan untuk tempat sarang penyamun. Peristiwa itu melambangkan pembersihan Israel. Ya. Yesus mengarahkan perhatian kita kepada penyembelihan domba yang sejati, yaitu dirinya sendiri. Sehubungan dengan pajak, dalam Keluaran 30 ayat 13 dan Keluaran 38 ayat 26 disampaikan. Di sana sebuah peraturan ditetapkan bahwa tanpa melihat status ekonomi, setiap lelaki Yahudi yang berusia di atas 20 tahun harus membayar pajak setengah shikal, ya, perak. Yesus, meskipun dia bukan masyarakat biasa, dia adalah Allah, ya, yang empunya langit dan bumi, bahkan Ka'bah itu sendiri. Ya. Dia tetap membayar pajak. Ya. Meskipun dia harus memberitahu bahwa sebenarnya dia terbebas dari pajak tersebut. Ya. Meskipun dia mengetahui bahwa bangunan yang megah itu akan segera dihancurkan. Ya. Saudara bisa membacanya dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Kemudian kita akan beralih kepada penegakan hukum. Ya. Bagaimana Yesus seolah-olah bertentangan dengan hukum Musa, tidak mengutuk perempuan yang berzina. Ya. Padahal sebenarnya sanksi hukum tetap berlaku. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 7, biarkanlah mereka atau dia yang tidak berdosa menjadi yang pertama kali untuk melemparkan batu kepadanya. Ya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Musa.
Dia katakan silahkan hukum, tetapi biarlah yang tidak berdosa yang pertama kali untuk mengeksekusi atau menghukum wanita tersebut. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita melihat hukum Musa, dan bagaimana Yesus menghidupkannya, apa yang sebenarnya Tuhan mau dari masing-masing kita. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 10 ayat 12 dikatakan di sana. Sekarang hai orang Israel, apakah yang Tuhan Allah mintakan daripadamu? Selain untuk menghormati Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalannya, untuk mencintainya dan untuk melayani Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan mematuhi perintah-perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Dan itu semuanya untuk kebaikanmu. Sesungguhnya Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Namun Tuhan telah menetapkan hatinya, cintanya, kasihnya kepada nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka setelah mereka. Dan keturunan setelah mereka. Di ayat yang ke-16, karena itu ia menyunat hatimu agar engkau tidak lagi keras kepala. Saudara melihat ini bahwa ketika sunat itu pertama kali diberikan, yang dimaksudkan di sana adalah perubahan pikiran, supaya hati umat Israel itu tidak keras, untuk selalu mau melawan kehendak Tuhan. Jadi tatkala mereka mengingat bahwa mereka adalah umat yang bersunat, mereka harusnya sadar untuk takut akan Allah. Tidak lagi untuk mau melawan Tuhan, kehendak Tuhan. Dalam Roma 2:29 dikatakan, bagaimana di dalam perjanjian lama, orang bisa mengenal Tuhan. Dia adalah seorang Yahudi, merupakan salah satu dari antara kita. Dan sunat adalah masalah hati dan tidak masalah yang literal. Jadi mari kita baca Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Kitab Perjanjian Baru dalam Roma pasal 2 ayat 29 dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, bahwa bila mana kita menjadi umat pilihan, umat Tuhan, seperti bangsa Israel, umat Israel rohani, kita perlu menyadari bahwa perubahan hati, kebangunan rohani, reformasi, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Bila mana kita umat-umatnya kembali kepada Tuhan. Kemudian kita ketahui pada waktu Yesus di Ka'bah usia 12 tahun. Orang tuanya mencari-cari dia. Tetapi Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tentu saja respon ini bagi Maria sedikit aneh. Rumah Bapakku. Maria merasa bahwa suaminya tidak pernah membangun Ka'bah atau memiliki Ka'bah. Dengan kata lain, Maria mulai mempertanyakan identitas Yesus. Siapa sebenarnya Bapa daripada Yesus? Tetapi hal ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa pada usia 12 tahun, Yesus dalam terang pengetahuannya dari kitab suci, dalam atau lewat didikan Maria ibunya, dia telah memiliki satu kesadaran bahwa dia bukanlah artinya hanya sekedar anak Yusuf dan Maria, tetapi dia benar-benar adalah anak Allah yang menjalankan misi Allah.
Yesus tahu bagaimana cara membaca Alkitab. Bahkan dia berdiri di tengah-tengah orang Yahudi di Ka'bah, sinagog, untuk membaca kitab Yesaya di dalam bahasa Ibrani. Dan mereka berkata, bagaimanakah mungkin dia bisa menjadi seperti orang terpelajar? Bahkan ketika dia tidak pernah menghadiri sekolah rabi-rabi. Dengan kata lain, ini mencerminkan bagaimana hebatnya dedikasi Maria di dalam mendidik Yesus Kristus. Dikatakan, jika manusia telah menyimpan hukum Allah, seperti yang diberikan kepada Adam setelah kejatuhannya, dan diberikan kepada Nuh, dan juga dipelihara oleh Abraham, maka tidak perlu ada tata cara sunat. Dengan kata lain, kalau manusia itu selalu menuruti akan kehendak Tuhan, tidak perlu sunat. Jika keturunan Abraham telah menyimpan perjanjian, yang sunat adalah tanda atau penjaminnya. Mereka tidak akan pernah pergi ke dalam penyembahan berhala dan telah atau menderita di Mesir. Dan Allah akan menyatakan hukumnya di Sinai, seperti yang telah diberikannya kepada Musa. Musa menulis ketetapan-ketetapan dari mulut Allah ketika ia berada di atas gunung. Jika umat Allah mematuhi prinsip-prinsip 10 hukum, akan ada tidak perlu lagi arahan-arahan yang diberikan kepada Musa, yang dituliskan dalam buku tersebut. Petunjuk yang pasti Tuhan memberikan kepada Musa dalam hal kewajiban antara seorang dengan yang lain kepada orang asing disederhanakan, bila mana mereka sudah menurut akan hukum Allah. Dengan kata lain, dasar dari semua hukum itu adalah cinta. Cinta kasih. Dalam tindakannya yang mengampuni wanita yang berbuat dosa, karakter Yesus bersinar dalam keindahan yang sempurna. Sementara dia sendiri tidak meringankan dosa atau mengurangi rasa bersalah. Dia berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Dunia memiliki wanita berdosa ini hanya untuk dihina dan dicemooh. Tetapi Yesus memberikan penghiburan dan pengharapan kepada orang yang berdosa, kepada orang lemah. Dengan demikian, Yesus memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan setan selalu berusaha untuk memutarbalikkan apa yang telah Tuhan bicarakan. Ketika Yesus katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, setan mengajarkan, pergilah, berbuatlah sesuka hatimu. Silahkan berdosa, karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus Anda. Itulah sebabnya mengapa Tuhan begitu rinci membuat persyaratannya, sehingga sangat jelas tidak seorang pun yang akan merasa kebingungan atau tertipu bila mana ingin sungguh-sungguh mempelajari akan kehendak Allah. Kemudian adalah merupakan godaan setan bahwa kematian Kristus yang dibawa dalam kasih karunia untuk mengambil tempat hukum. Saudara lihat itu. Setan selalu mengajarkan bahwa, wah lihat, Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak perlu lagi hukum. Padahal Yesus datang untuk menggenapi hukum tersebut. Kematian Yesus tidak mengubah atau membatalkan, mengurangi sedikit pun derajat 10 hukum. Bahwa anugerah yang sangat berharga yang ditawarkan kepada manusia melalui darah juru selamat justru menolong manusia untuk hidup menggenapi akan hukum-hukum tersebut. Sejak kejatuhan manusia, pemerintahan moral Allah dan rahmat-Nya tidak dapat dipisahkan. Mereka bergandengan tangan melewati semua tantangan, ujian, dan cobaan. Kasih dan kematian akan bertemu di atas salib.
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Pemirsa dimanapun Anda berada, bila mana kita sudah mempelajari akan pelajaran ini, biarlah kita menyadari bahwa sepenuhnya Yesus taat kepada hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, termasuk hukum Musa. Ya. Bahkan dia menghidupkan satu kehidupan keagamaan yang lebih baik dari orang-orang Farisi yang pada waktu itu berusaha menghidupkan atau menuruti hukum Musa dengan kekuatan pribadinya, kekuatan kemauannya sendiri, ya, tanpa kasih karunia Allah. Ya. Saya yakin dan percaya, bila mana kita mau mengikut Yesus berdasarkan tuntunan Allah dengan rahmat dan kasih karunia-Nya, kita pasti bisa, sebagaimana Yesus bisa, tunduk taat kepada hukum-hukum Allah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.